Game kan sangat tai ya kalau ada yang lagi main terus Tiba-tiba hilang. Di hari raya kita itu ambassador untuk mengenalkan board game. Halo semua, kembali lagi dengan saya Rahman Dika Dan saya Jibe. di Roll Enjoy. Walau kalah. Tetap enjoy. Board game tuh kan mahal-mahal tuh. Ya. Nah, makanya kalau mau beli kan pasti riset dulu. Betul. Apalagi sekarang tuh ada momen ini ya, momen lebaran di mana biasanya saudara-saudara tuh pada datang ke rumah, pada berkumpul. Iya. Walaupun lagi pandemi, kita nggak menyarankan untuk berkumpul, cuman tahu sama tahu lah. Maksudnya suasana lebaran tuh pasti ngumpul kan, nggak Iya. mungkin enggak gitu. Ini terlepas agamanya apapun ya, biasanya juga yang bukan muslim juga ngumpul juga sih sebenarnya. Iya. Karena kan liburnya panjang ya. Jadi sekarang kita mau bikin top 10 rekomendasi board game untuk dibawa di hari raya, Ya, termasuk betul. Lebaran, Natal, Imlek. Itu Kita sendiri. tuh ada 7 kriteria yang kita susun untuk menentukan list ini. Kriteria pertama itu gameplaynya bikin ngakak. Kenapa? Kenapa harus bikin ngakak? Iya. Atau banyak celah menciptakan momen untuk bikin ngakak? Karena kan keluarga ya ngumpul, Betul. keluarga ngumpul, misal lagi banyak orang, terus kita kayak baut gitu, kayak Baut serius. Baut tuh apa sih? Kayak serius, muka mimiknya serius, itu kan kayak negatif vibe gitu Iya, lagi iya. hari raya. Apalagi kalau ditanya-tanya soal nikah kan. Iya. Nah, kita juga banyak orang-orang casual lah di sana. Iya, Nah, betul. salah satu yang bikin tertarik kan kalau yang pada ketawa-tawa, pada happy gitu. Iya. Yang kedua tuh rules-nya itu harus gampang dimengerti. Soalnya kita tuh main sama yang casual, Ya, yang baru main baru board dateng game. kan, baru Bahkan ketemu nggak gitu. tahu mungkin sama sekali board game itu apa. Terus sama ini, bocil-bocil. Nah, Ya, bocil-bocil juga biasanya kan berkumpul. Nah, Betul. jadi kita harus buat si board game ini tuh bisa dimasukin segala umur gitu. Tuh. Yang ketiga, gamenya harus di bawah 60 menit. Kenapa kita ngasih 60 menit? Karena biasanya kan Betul. ngumpul di satu tempat, tiba-tiba telat datang, baru datang, atau yang harus cabut mengunjungi keluarga lain. Ya, Nah, biasanya kan jedanya lumayan cepet ya itu ya. nah, seperti yang kita tahu kan, board game kan sangat tai ya kalau ada yang lagi main terus Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Nah, makanya kita bikin kriteria itu. Ya, betul. Oh ya, ini kriterianya tuh dari yang menurut kita paling penting buat rekomendasi game hari raya sampai yang kalah penting. Kalah namanya, penting, sampai ya, yang penting. penting. Terus yang keempat, Pak, Adalah harus travel pack. Kenapa? Karena kita tahu nih biasanya antara kita yang dikunjungin atau betul. kita yang mengunjungi kan. Terus yang kelima, 6 plus player. Karena kan ya balik lagi ke tadi, hari raya tuh waktu kita ngumpul-ngumpul, kalau ada yang asik sendiri, misalnya gamenya cuma buat bertiga atau berempat, ya kayak mengucilkan diri gitu kan. Iya, jadi kayak Ya, iya, asik sendiri. Terus yang keenam, B. Nah, yang keenam tuh Ini yang minor ya, jadi ya ini nggak nggak terlalu penting. Table presence lah ya. Biasanya kan gini, ini nyambung ke obrolan kita yang video sebelumnya ya, yang Isa bilang game yang bagus tuh yang gimana sih? Yang bisa Betul, menarik betul, orang. betul. Salah satu cara untuk menarik orang itu adalah table presence. Jadi kalau misalnya gamenya terlihat menarik, itu orang biasanya langsung ngelirik duluan. Karena di hari raya kita itu ambassador untuk mengenalkan board game. Jadi kalian harus berpakaian rapi. Dan Nggak bercanda. Yang terakhir, ini yang kategori paling minor tapi tetap kita pikirin, yaitu setupnya gampang. Karena kan banyak yang nggak sabaran. Bisa jadi kita lagi setup, mereka udah lost interest. Nah, setupnya gampang dan nggak banyak perintilan yang diambil bocil, lempar, hilang. Ya. Jadi itu dipikirin juga. Jadi sistemnya kita masing-masing bikin 2 list berbeda yang game kita rekomendasi Ya, buat betul. hari raya berdasarkan kriteria ini. Terus kita gabungin, kita skor, terus keluarlah 10 list board game yang direkomendasikan di hari raya. raya. Nomor 10 kita adalah One Night Ultimate Werewolf. Ini masuk top 10 mana juga ya? berarti? Betul. Kita tahu Werewolf itu klasik dan Udah tahu lah ya gitu. Werewolf. Ya, Gitu. banyak dan itu memang udah populer banget gitu gamenya. Betul. Udah mulai mirip-mirip Monopoly. Di One Night Ultimate Werewolf ini, Beberapa kelemahan werewolf. oh ya, kelemahan Werewolf Di diimprove sini. dan diperbaiki di sini gitu. Yang paling kentara tuh proses eliminasi. Di werewolf tuh jujur saya males banget main werewolf karena ada kesempatan dieliminasi di malam pertama terus nungguin setengah jam gitu Ya, tunggu game betul, beres. betul. Nah, kalau di sini mengeliminasi kelemahan werewolf yaitu eliminasi. Ya. Lembeng eliminasi ya.
nggak ada yang ada eliminasi malah ya. Ada eliminasinya di akhir. Di akhir, Tapi- tapi bareng-bareng kan, nggak nunggu. Enggak, nah itu maksudnya Iya. tetap eliminasinya ada, tapi Tidak menunggu, tidak tidak ada menunggu waitingnya. jadi berhari-hari gitu kan. Dan gamenya tuh cepet banget, bahkan paling lama tuh 10 menit. Betul. Itu juga bisa kalian atur waktunya. Nah ini nih, kan kita ngomongin hari raya nih, kita kan ngumpul nih, harus ada katalis, istilahnya katalis buat biar kita ngobrol. Mungkin salah satu board game Betul, ini betul. bisa menjadi katalis untuk saling ngobrol, karena memang interaksi banget kan, Interaksi sosial banget. sosial game banget. Tapi ini juga berhubungan sama kelemahannya nih. Ya, Kalian sebagai ambasador, kalian tuh harus bacot, harus Iya. menginisiasi harus karena sedikit mendrive karena iya, apa? kalau nggak ada yang menginisiasi tuh jadi diem-dieman Iya, gitu, iya, iya, kayak jadi diem jadi nunggu. garing sebenarnya. Iya, jadi garing. Terus grupnya juga harus antusias sih. Betul ya, jadi Buat memang terlibat. harus antusias terus terlibat dan kalau bisa role-nya tuh udah tahu gitu mau ngapain, harus ngapain. Tapi untungnya game ini tuh cepat. Jadi kita Cepet. bisa berulang-ulang kayak terus kita bisa ngenalin role baru, Betul. belajar lagi sedikit, coba ya dan bisa berkali-kali dan pengalaman gue sih ini memang main seru sih. Betul. Berkali-kali. Oke, jadi itu nomor 10 One Night Ultimate Werewolf. Oke, game selanjutnya kita nih termasuk game baru ya berarti ya rilisnya. Iya, kalau nggak salah tuh Dracula. Feast of Blood, Dracula Feast New Blood, ada blood-bloodnya kalau nggak salah. Dracula Feast of Blood. Ntar Ya. ada di Ntar sini. ada lah di sini lah begitu ya. Oke. Ya, jadi si game ini tuh sebenarnya hampir mirip sama Werewolf, cuman memang nggak ada eliminasi. Yang ada kita mendeduksi. Lebih kuat di deduksinya Ya. berarti. Jadi tiap orang tuh dapat kartu karakter kayak Van Helsing, Dracula, zombie. Ya, Nah, tujuan game ini kita harus nebak semua orang. Ya. Benar-benar harus nebak semua orang, misalnya si Asep, Dracula, si Jamal, Van Helsing. Ya. Jadi benar-benar harus semua itu harus kita tebak. betul. Jadi dari game ini tuh semua bahkan kadang nggak ngobrol. Sini Nah. sebenarnya hanya nanya-nanya aja. Ya, bedanya sama Werewolf, ini nggak perlu ada yang bacot karena pasti udah otomatis Ya. nanya, pasti udah otomatis bergerak gitu. Betul, aksinya gampang, cuma nanya, ngajak dance, nuduh, udah gitu aja. Betul. Terus waktunya juga nggak lama, paling lama ini tuh gua nggak pernah main ini lebih dari 10 menit. Jadi 15 enak menit. buat diulang-ulang ya itu. Iya, itu enak buat diulang-ulang. Nah, terus di game ini juga semua orang punya karakter. Di karakter ini ada caranya menangnya berbeda-beda. Betul. Action yang bisa Action dilakukan yang bisa beda-beda. dilakukan berbeda-beda dan variasinya tuh bisa dikombinasiin gitu. Gak Oh iya, harus bisa ganti-ganti. Ya, gak harus berenam gitu. Bahkan walaupun main berempat itu tetap fun sebenarnya. Dan kalau dimainin ganti-ganti karakter tuh kan biasanya lebih dinamis ya si Ya. gamenya gitu. Cuman kelemahannya itu ini tuh sangat mengandalkan memori. Ya. Kalau kayak saya yang gampang lupa tuh susah banget aja Ya, betul. diingat-ingatnya tuh. Tapi ini juga jadi yang menurut gue bagus gitu. Memorinya itu sebenarnya bisa bisa diimprove lah karena tiap orang tuh Ada kesempatan buat nebak nah semuanya. Jadi semua itu orang tuh punya kesempatan untuk nebak. dan kita tahu. Jadi kita dikasih token yes dan no. Jadi begitu udah ditebak satu-satu masukin ke dalam, diacak terus dibuka satu-satu. Ya. Jadi kita udah kayak kita punya hipotesis tuh bisa diyakinkan di situ Betul. sebelum kita melakukan penebakan. Ini tuh bagus buat yang kompetitif karena bikin kita merasa pinter dan bikin kita lebih pinter dari orang lain karena kita kan tahu duluan gitu, deduksi duluan gitu. Betul. Itu feel yang saya dapat sih waktu pertama kali main gini gitu. Game di list ini tuh simple-simple semua ya. Nah, tapi udah mas simple-simple game di list ini, game yang satu ini lebih simple lagi. Ini paling simple malah nih. Apa ya? Nomor 8. Nomor 8 tuh Just One. Jadi kalau di Just One ini tuh relax banget ya. Iya. Dan kooperatif. Nah, ya ini game kooperatif. Jadi gini, tiap giliran tuh orang ganti-gantian buat jadi apa ya? Sebutannya nggak ada sebutannya. Masternya gitu nggak ada ya. Iya. Jadi Itu yang mainnya. abstrak sih sebenarnya. Ya, jadi kita dikasih satu kartu yang ada nomor-nomor dari 1 sampai 5. Kita sebutin nomornya, pemain lain harus gimana caranya bikin kita tahu kata yang ada di nomor itu. Betul. Hanya dengan satu clue, benar-benar satu clue. Nah, twistnya di sini yang bikin serunya, clue-nya itu kalau sama, misalnya si Asep sama si Jamal, clue-nya sama misalnya strawberry, terus mereka berdua nulis buah-buahan, Iya. si clue-nya harus ditutup. Jadi Betul. si Budi nggak bisa dapet si clue itu. Nah, gitu. Budi itu maksudnya yang menebak. Jadi yang menebak. active playernya itu dia harus nebak Active player, clue-nya kan. Si ya. clue-nya. Nah, si clue-nya ini dikasih tahu sama semua orang. Makin banyak yang sama clue-nya, makin dikit clue buat active player. Ya, gitu. jadi kita di sini mencoba out of the box, tapi kalau terlalu out of the box biasanya suka ngelantur kemana-mana. Bener, ini Tiba-tiba tuh aneh. yang diinget banget tuh selain banyak momen ketawanya juga clue-nya ditutup semua tuh kayak semuanya diem terus kayak ngerasa gitu.
Apa aja lah, tebak lah. Ya menghela napas bareng lah Iya gitu. Terus ini yang gua suka dari game ini adalah jadi kita tuh bisa share experience gitu. Apalagi kalau di keluarga gitu. Jadi nambah experience. Ya, nambah experience dan nambah bahan obrolan setelah main board game. Kenapa? Karena pas kita misalnya contoh, kita harus nebak menara Eiffel misalnya. Nah, semua orang kan punya experience masing-masing di kepalanya tentang menara Eiffel gitu dan memberikan clue-nya gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh, kalau dia tuh experience-nya tentang sesuatu tuh kayak gini. Oh, knowledge dia tuh ini. Jadi kita malah bisa saling kenal gitu hanya dari masalah kartu ngasih clue doang. Menariknya game ini itu bisa nambah interaksi setelah bermain board game. Cuma kelemahannya tuh kalau dimainin sama sahabat atau sama orang yang udah deket banget tuh jadi flat karena terlalu gampang. Soalnya biasanya udah nyambung gitu loh, udah high karena experience-nya biasanya sama. Iya. Nah, tapi kalau keluarga mah harusnya enggak ya. Keluarga kan enggak deket kan biasanya. Waduh. Sama keluarga jauh kan enggak deket. Oh ya, keluarga jauh. Terus sama paling ya karena jelas kooperatif ya nggak cocok buat yang kompetitif gitu. Betul. Siapa tahu kan di keluarganya ada atlet e-sport gitu. Jangan diajak main jaspon, takutnya dia nggak suka. Oke, nomor 7. Dari dulu sih gue suka game ini, Sheriff of Nottingham. Oke, disclaimer dulu, memang boxnya besar ya. Ini tuh sebenarnya harusnya lebih tinggi, cuman ya karena ada itu berkurang dikit lah posisinya di list ini gitu. Di Sheriff of Nottingham ini kita ceritanya jadi sheriff dan kayak bea cukai lah. Iya, bea cukai the game ini. Jadi bea cukai di kastil gitu di Nottingham. Nah, kita tuh harus ngecek pedagang-pedagang ini menjual barang ilegal atau tidak. Bener-bener negosiasi banget gitu. Harus ngobrol dan butuh trik juga gitu. Dan triknya banyak banget di sini gitu. Game sosial itu enaknya, itu triknya itu pasti selalu fluid, tidak akan sama terus-terusan. Jadi nggak akan stagnan gitu. Soalnya kalau dipakai ke orang yang sama kan dia udah tahu gitu trik kita kayak lu mah waduk. Ya, lu mah gini. Kamu gitu. bohong gitu kan. Ceritanya kan kita harus nyobain jadi sheriff 2 kali kan. Dikasih barang, orangnya boleh jujur atau enggak tentang barang yang kalian dapatkan gitu, yang dikasihin ke sheriff. Nah, begitu ya sheriff punya pilihan ngecek atau enggak. Tapi kalau ternyata orangnya jujur, sheriffnya yang rugi. Tapi kalau orangnya bohong, ternyata masukin barang yang legal, ya jadi dia yang untung kan. Nah, twistnya di sini kita tuh bisa jujur kalau barang itu bohong gitu. Nah, itu barang itu ilegal karena di sini dari gamenya sangat menganjurkan buat bribing apa ya? Menyuap. Buat menyuap. Ya. Jadi lu beneran bisa masukin yang ilegal, terus ke sheriffnya janganlah, jangan dibuka nih, ntar gua kasih 10.000 misalnya. Ya, misalnya atau bahkan kita bisa ngasih kartu kita sendiri yang ada di dalam. Kayak bagi hasil lah ya. Ya, jadi kayak misalnya gua, sheriff nih ada barang sih kontraben tapi nanti bolehlah dikasih nih kalau dilolosin gitu. Tapi twistnya lagi adalah semuanya gentleman agreement, tidak ada kontrak yang mengikat. Ya, gitu. jadi lu bilang iya tapi enggak, ternyata ternyata bisa, enggak itu boleh, gitu. tidak masalah Ya. gitu. Nah, jadi memang harus pinter-pinter negosiasi sih. Terus sama yang tadi dibahas sama JB, yang sheriffnya tuh mengeliminasi salah satu kelemahan game social deduction atau game bluffing, yaitu harus ada yang bacot. Kan kalau game lain kan harus ada yang menggerakkan gitu. Nah, kalau ini nggak ada karena mekaniknya si sheriff tadi. Kayak semua orang punya kesempatan jadi alpha player lah, jadi kesempatan. Apa ya, dari gamenya sendiri bikin kita nggak harus terpaksa bacot gitu, nggak harus ada yang bisa bacot gitu. Ini harus nego sampai tuntas lah buat membangun hubungan yang tidak dekat dengan saudara. Jadi lebih dekat gitu. Iya. Selanjutnya ini game yang sebenarnya harusnya lebih tinggi lagi, cuman boxnya gede banget. Yaitu Camel Up. Yang second edition ya? Second edition. Biar lebih lengkap. Jadi, sebenarnya secara gameplay dan momen ngakak, momen ngakaknya banyak lah. Ya, ini mah nggak usah ditanyain. Kadang memang harus ada di depan boxnya tuh ngakak guaranteed gitu. Terus table presence-nya juga piramid, terus pohon palem. Iya, pohon palmnya juga kan pop up gitu kan, lucu kan. Iya, itu bagus banget. Tapi ya itu setupnya lebih ribet dari yang lain. Nggak ribet, cuman lebih ribet dari yang lain. Dan tidak bocil proof. Itu sangat rentan diambil dan dilempar gitu. Harus benar-benar dijagain lah. Iya. Terus temanya tuh unik banget. Kayaknya cuma satu kali, judi balap unta. Ya. Temanya tuh judi satu-satunya di hari raya yang kita bermain judi dan tidak dilarang. Malah ketawa-ketawa. Malah orang tertarik ikutan gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang suka judi, jangan judi beneran. Judi aja di sini gitu. Judi aja di sini. Salah satu kelebihannya tuh replayability-nya tinggi. Nah, ini game dadu. Jadi mungkin kita jelasin dikit, ini ada unta-unta lagi balapan, tapi kita nggak gerakin untanya, bukan punya kita untanya. Kita cuman ngebet apa ya? Naro taruhan siapa yang bakal menang untanya, unta mana yang bakal lebih cepat gitu. Terus di sini tuh kalau yang second edition itu ada satu unta yang hitam.
Nah, si unta hitam ini itu jadi kayak wild camel gitu loh. Dia Iya. larinya Liar. liar gitu. Jadi Kita tidak pernah bukan tahu. wild card ya, tapi literally Wild gitu. Liar banget. Nah, jadi dia bisa ngebawa-bawa unta yang lain gitu. Terus posisi di situ tuh posisi menentukan prestasi banget Iya. gitu. Terus yang menarik tuh karena ini game dadu ya pasti experience-nya beda-beda setiap kali main. Kadang unta kita tuh keluar dadunya satu-satu jadi agak lambat. Iya. Kadang 3 cepet banget. Terus kemarin aja baru minggu lalu unta yang paling terakhir kayak orang-orang nggak ada yang ngebet tiba-tiba menang. Karena tiba-tiba dia naik ke unta lain terus dibawa sama unta lain sampai tiba-tiba menang. Jadi Iya. emang ini nggak bisa ditebak sih. Crazy banget lah, wild banget. Iya. Unta banget. Naon deh. Unta banget. Iya, tapi karena experience berbeda-beda itu malah jadi seru Iya. banget. Dan ini walaupun temanya negatif ya, gameplaynya sih lucu. Gameplaynya positif, Gameplay. membawa positif vibe. At least yang mau nyoba-nyoba judi balapan Iya. itu di sini aja, jangan yang asli, bahaya. Iya, gitu. dosa. Dosa, kan baru lebaran. Atau mau training dulu di sini sebelum ke sebuah match. Ntar pokoknya terakhir mau ngomongin komponennya sih. Komponennya soalnya bagus banget. Piramidnya kelihatan mahal, kayak nggak ecek-ecek. Iya. Yang second edition ya. Iya. Piramidnya Plastik, bagus. Terus itu sih pop up palmnya tuh Ya, wah, itu lucu banget. karena jadi sangat Jadi yang 3D. tematik gitu. Terus unta-untanya juga kayaknya Plastik udah. dibuat dari Nokia 3310. Oh ya, kuat banget aja itu. Kuat banget itu sih Iya. unta-untanya. Iya, karena yang sebelumnya kan pakai kayu ya. Iya, pakai kayu. Kayu yang Terus warna-warni lucu lagi. Pokoknya betul. komponennya oke banget lah buat hari raya. Apalagi anak-anak kecil yang 10 tahun, 9 tahun yang udah bisa mikir, bisa bikin tertarik mereka. Jadi nggak gadget terus tuh. Nah, betul. Nggak ML terus. Mobile Legend. Wah, Nomor 5. Ini juga bisa bikin tertarik orang karena temanya unik, yaitu tentang sushi. ya, Yaitu Sushi Go Party. betul. Jadi kita dikasih kartu-kartu, kartu-kartu dengan gambar-gambar sushi yang lucu-lucu. Pilih satu, sisanya kesebelahin alias card drafting. Entar yang kita pilih-pilih itu bisa bikin combo. Betul. Combo-combo yang poinnya beda-beda gitu. Sesimpel itu. Kalian ngerti kan? Kalau dijelasin udah langsung ngerti kan? Iya. Jadi pilih satu, sebelahin. Nah, si kartu yang di bawah yang udah dipilih tadi chainin jadi combo-combo. Asiknya di game ini kombonya banyak banget. Kombonya banyak banget. Bisa Dan- ganti-ganti Dan kartu yang bisa dimainin. ganti-ganti kartu. Mungkin ada beberapa game yang terlalu ngedrive gitu si kombonya. Jadi kita harus ngejar satu combo Oh yang iya, sama benar, atau benar, cara benar. menang yang sama. Benar, itu. Jadi kadang kesempatan untuk menangnya rada berkurang di pertengahan game gitu. Jadi kayak, oh kayaknya dia udah terlalu banyak nih. Ya, Gue nggak mungkin ngejar gitu. Betul. Di game ini itu karena saking banyaknya combo, kita bisa di tengah-tengah game pun bisa tiba-tiba melejit gitu. Betul. Jadi tenang aja masalah kalah atau menang gitu. Bukan memang tetap enjoy ya kalau menang. Ya. Tapi kalau pengen menang juga ada gitu caranya. Variannya banyak, jadi replayability-nya teh tinggi. Variasi kartunya ya. Karena nggak dipakai semua. Terus simple dan ini tuh bisa gateway banget jadi orang yang kayak pengen tahu board game tuh nggak sekedar Monopoly dan Uno gitu. Ada kok Betul. yang main kartu juga. Oh ya, main boardnya juga bagus banget. Main boardnya Oh, iya. bisa nunjukin kartu apa yang kita mainin karena banyak kartunya. Terus bisa ngingetin kita kartu yang sedang dimainin saat ini apa aja, yang dipilih kita apa aja, dan kombonya bagaimana, Betul. sistem poinnya gimana, dan ada Track score. ya, track Score score ya. Itu kayak semua game harus ada sih track score itu. Everdell. Terakhir dari kita, Sushi Go Party ini yakin banget kasih tahu kita kalau kalian main ada nggak yang mengucapkan sumpah serapah. Ada aja kayak beberapa kartu yang baru menghasilkan poin ketika udah ada 2 atau 3 Betul. jenis. Nah itu tuh pasti ada aja yang anjir mana nih, atau di sebelahnya iseng walaupun nggak butuh tapi Ya, sama dia simple diambil gitu. Ya, gitu. betul. Jadi kompetitif sih sebenarnya, tapi karena cepet juga ya. Ya bisa nggak masalah ulang-ulang. gitu. Sushi Go Party pokoknya party banget lah. Kenyang. Empat ini personal favorit gue sih, tapi nggak- Favorit gua juga sih. Ya. Cuman gua beda sih. Cuma hampir sama lah. Iya, soalnya fake artist ya. Fake artist ini tuh gamenya tuh kecil banget. Kecil segini nih, segini. sepot ini. Iya gitu, kecil banget. Tapi posibilitasnya tuh gak Banyak terbatas banget, gitu. iya. Ini main hidden identity juga, secret Hidden identity. role. Jadi ceritanya kita nanti dipisahin, ada artis, ada fake artis. Nah, si artis tahu nih harus menggambar apa. Kayak misalnya dikasih sama moderatornya, nih gambar jerapah. Artisnya banyak. Artis lebih banyak daripada Satu fake artis. orang. Nah, si fake artis ini dia tidak tahu harus gambar apa. Nah, Iya. masalahnya di game ini kita dibagi 2 fase gitu. Jadi fase menggambar dan nanti harus eliminasi, deduksi, mengeliminasi orang based on gambar yang kita buat bersama-sama. Dan lucunya lagi di sini gamenya kita menggambar itu hanya boleh 1 kali tarikan garis. Kan
kalau orang yang bisa menggambar gitu, menggambar kan harus detail tuh kan pasti nggak mungkin satu garis kan. Nah ini tuh kita cuma boleh satu tarikan garis, kalau misalnya udah keangkat sedikit, oh. Kenapa gambar satu garis itu penting? Karena kita tuh dikasih satu kertas. Nah, kita harus gambar jerapah itu ganti-gantian dengan tiap orang tuh cuma satu garis. Jadi satu garis oper, satu garis oper, satu garis oper. Betul. Nah, yang creator, yang fake artist kan nggak tahu ya itu gambar apa. Jadi dia cuma bisa ngikutin. Dia nebak-nebak. harus play along gitu dan Iya, play along. dan menebak-nebak kayak gambarnya apa sih, bakal jadi gambar apa, karena nanti tuh fase selanjutnya tuh kita bakal ditanya ini gambarnya apa nih gitu. Oh iya, benar-benar. Iya kan, kayak pasti nanti kita deduksi kayak gambarnya apa, kan kita nggak boleh ngomong ya gambarnya apa, tapi pasti ditanyain kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, ini kalau lu gambar apa sih dan ngetracknya gimana, siapa narik garis apa. Nah ngetracknya adalah dengan cara setiap orang yang main di situ si pulpennya tuh berbeda-beda gitu warnanya. Ya, jadi benar. kita tahu oh warna merah tuh punya Budi, yang kuning itu punya Asep misalnya. Dan memang fun sih gitu. Dan di game ini tuh nggak penting punya skill gambar bagus, yang Justru penting mah makin jelek makin seru. ya jadi kaget seru. Dan biasanya kalau ada yang terlalu kreatif gitu, yang dia pengen detail, dia pasti dicurigain duluan karena Betul. ini apa sih orang gitu nggak objektif banget gitu, harus bertele-tele lah, yang gitu-gitu biasanya ke eliminasi duluan sih. Nah, ntar tuh kan ada kartu-kartunya tuh bisa jadi kita masukin lagi gitu, nggak usah dihapus, dan itu bisa jadi nostalgia kayak memori. Oh ini main sama ini, Iya. oh ini tuh pasti ini goblok Ya. misalnya. Sini melakukan tololan gitu. Iya. Nah terus dan di hari raya lagi. Paling kelemahannya ini doang sih. Ini tuh sebenarnya yang bisa dimainin tanpa beli board game ini sih. Iya, Kayak bener. cuma kertas sama spidol tuh perlu udah beres gitu. udah Tapi bisa kalian mainin. kalau mau support Oh ya kalian kan ambasador. jangan bilang itu ya. Jangan bilang itu. Walaupun nanti pada tahu juga sih nonton film ini, tapi jangan bilang itu. Bilang aja alasannya bagus. Nah, kotaknya kecil, Kotaknya kecil. warna pink. Tapi bagus kalau di lemari. Nah, bagus kalau di lemari. Nomor 3. Nomor 3 itu ini game Banyak interaksi interaksi juga dan bluffingnya mantap. Sudah tahu kan? Pasti. Kup. Gimana sih nulis bacanya, gue tuh masih ini. Kalau kata orang Kayaknya coup deh. Kayaknya Soalnya gue pernah main sama orang Prancis, dia bilangnya ku. Oh iya, Iya. serius. Mana main sama Prancis di mana? Tar ya. Ntar. Jadi Ntar dia ya. bilang ku. Ku. Oke. Ya memang bahasa Prancis sih. Nah, jadi cara mainnya gampang banget. Tiap orang punya 2 karakter yang sekaligus jadi nyawa kita. Betul. Tiap karakter punya power masing-masing. Twistnya di sini, kalian nggak harus punya karakternya buat pakai powernya. Sesimpel itu. Jadi gimana caranya kalian saling bunuh sampai jadi yang bertahan di akhir. Karena ini gamenya last man standing gitu. Nah, jadi kompetisinya tuh kerasa banget. Nah, Betul. selain ada karakter, kita juga dikasih aksi yang bisa digunakan bersama gitu. Nah, si aksi yang digunakan bersama ini, cuman jeleknya itu beberapa bisa di counter sama karakter yang lain gitu. Nah, jadi si game ini tuh jadi balance karena semua orang bisa ngaku jadi apa aja dan siapapun bisa melakukan apa saja gitu. Kelebihannya tuh selain permainan yang seru dan cepat dan intens, yaitu artnya juga bagus-bagus. Itu karena memorable. Karakter-karakternya memorable. Kalian nggak akan salah inget, nggak akan salah. Oh si ini powernya kebalik nih. Backgroundnya tuh sesimpel warnanya beda-beda. Apa ya, deskripsi powernya di tempat UI-nya enak banget lah pokoknya si Coop ini gitu. Ya, nah terus kita dikasih board gitu. Receh, tapi sebenarnya lumayan penting juga buat game gitu. Jadi kita dikasih board overview si gamenya sama dikasih list kekuatannya gitu. Kadang main game ini tuh kita nggak perlu baca buka-buka Ya, rule player book guide lagi. gitu Player lah, guide tuh apa kayak tinggal karton isinya. iya, kayak isinya cuman Action yang bisa kalian lakukan dan dengan bloknya apa aja. Jadi mengeliminasi kayak ini ngapain ya? Gua harus ngapain ya? Kartu gua kan ini. Gua harus nanya. Kan saya ini gamenya hidden role juga kan. Jadi Iya. kita kalau misalnya nanya kayak kalau kapten tuh ngapain sih? Kan jadi ketahuan. Mengganggu. Iya kan? Jadi ketahuan kayak kapten nih gitu. Kelemahannya ini tuh intens. Jadi kan ada beberapa orang yang udah takut duluan gitu yang kayak gak berani gitu. Terus sama yang kedua tuh eliminasinya. Jadi tetap ada eliminasi, dan eliminasinya walaupun gak lama tapi tetap kayak nunggu aja 5-10 menit. Iya. Pasti adalah nunggu. Dan Iya. terakhir kelemahannya kartunya kenapa harus putih, padahal ini kan game deduction gitu. Kan nggak semua orang pakai sleeve, dan itu tuh putih kayak cepet banget gitu, ada marknya. Benernya harganya tuh harga si Coup ini plus sleeve gitu. Iya, Karena bener. wajib banget nge-sleeve gitu. Itu nomor 3 kita Coup. Nomor 2 kita itu adalah Game klasik. Game klasik dan baru kita turnamenkan kemarin. Incan Gold. Dan Gue tuh selalu pengen ketahuan kalau inget game ini tuh.
memang tolol game ini. Saya ke 17 orang. Dika selalu salty sama game ini karena memang gini ya, gue kalau main game ini, gue selalu berpikiran gini, nama gue atau nama siapapun yang sudah menang itu sudah ada di langit, dia akan menang di game ini. Jadi main game ini tuh nothing tulus kalau gue mah, secara personal. Tapi karena beberapa orang yang memang dia, wah ini memang mengajarkan banyak hal gamenya, walaupun sesimpel itu. Pure push your luck. Cara mainnya Cara cuma mainnya cuma actionnya action. kalian ambil cuma 2, maju atau mundur. Ya. Maju atau mundur. Maju atau mundur. Kalau itu action yang rule-nya. Yang tidak on rule-nya adalah bacotin orang lain supaya mundur. Udahlah, cukup. Udahlah, janganlah, berhentilah. Ingat rumah gitu. Ingat rumah. Karena di game ini tuh kita jadi Indiana Jones tapi ngegroup. Nah, kita Indiana Jones tapi ngegroup gitu, ngegrupnya rame-rame. Karena kita sistemnya di sini ada sosialis, hampir komunis gitu. Jadi kita di dalam kita bagi-bagi harta yang kita dapat. Iya. Nah, tapi twistnya adalah kalau kita balik sendiri itu biasanya dapat duit lebih banyak karena harus bagi-bagi banget gitu. Contoh misalnya kita main berlima, uangnya 15, bisa nggak tuh dibagi 5? Berarti berapa? Misalnya 3 masing-masing. Nah itu kan kalau 15 tuh bisa dibagi 5. Kalau misalnya uangnya 1, kita ada berlima, nggak bisa tuh karena nggak bisa dibagi-bagi karena sistemnya tadi ya sosialis hampir komunis. Jadi kita nggak boleh ngambil itu batu. Tapi kalau misalnya kita balik sendiri, itu yang batu yang di belakang itu bisa kita comot poin kita. Nah, tapi kalau misalnya ada 4 orang nih, terus 3 udah balik, tinggal sendiri nih di gua. Terus abis itu ngambil kartu, terus kartunya dapat 15 currency yang di sana. Nah, itu tuh semua buat si pemain yang bertahan di situ. Ya, gitu. yang bertahan ada di itu situ dan gamenya tuh di pulang. situ. Nah, tapi inget ya, kalian harus pulang kalau mau cashin uang itu gitu. Jadi kalau misalnya di tengah jalan mati dengan cara Hilang semua. ya hilang semua. Game pawani-wani game sangat tidak cocok untuk kayak saya yang selalu mengambil resiko tabrak terus. Rule-nya kan cuma 2, tapi rule tidak tertulisnya adalah ngomporin orang untuk balik gitu. Jangan sampai telat cabut Dan ntar ya. di petaka. Oh ya, twistnya selain tadi ya, selain masuk kita harus bagi-bagi uang, juga ada artefak. Nah, si artefaknya ini lebih anjing lagi dari rule sebelumnya. Jadi karena dia harus balik sendiri kalau untuk dapat. Jadi kalau misalnya ada artefak keluar nih, kita semua tuh udah pasti lihat-lihatan. Iya. Siapa yang balik duluan nih? Soalnya kalau ada 2 orang yang balik duluan, nggak ada yang dapat artefaknya. Dan ini cuma 5 ronde, which is sangat cepat ya. Ya. Nah, kelemahannya paling ini dari kemarin main di BGA ini sangat imbalance karena ada pemain yang dari ronde 1 sampai 4 itu satu kali main kan ada 5 ronde. 1 sampai 4 poin dia 0. Terus poin kelima dia pakai strategi sama tabrak-tabrak doang. Kebetulan kita udah pulang duluan, dia dapat kartu poin 2 kali berturut-turut yang gede. Terus dia pulang udah langsung menang. Jadi kayak ya gitulah. Ya. Sangat imbalance gitu. Jadi bukan buat yang kompetitif kali ya, buat yang strategi banget pasti kepikiran sampai pulang di rumah gitu. Ini ya benar. Ini pasti kalau pulang, kalau mati di tengah jalan tuh anjing nggak bisa tidur. Terus ada ronde-ronde yang ini kan kita dipaksa pulang kalau ada 2 kartu bencana, kartu bencana yang sama. Kartu hambatan lah, hambatannya sama misalnya ular keluar atau laba-laba api. Nah, sering banget, nggak tahu kenapa, mungkin karena kartunya banyak ya. Sering banget kayak baru kartu ketiga atau malah kartu kedua udah habis rondenya. Jadi kayak buang-buang ronde aja gitu. Iya, karena kita nggak bisa kontrol kartunya kan. Iya, itu jadi kayak waste aja gitu, waste of round. Ini mungkin bukan kelemahan sih, tapi lebih ke saran aja nih. Siapa tahu ada anniversary edition. Kartu petualangnya tuh mungkin lebih asik kalau beda-beda kali ya kalau orang. Atau mungkin ada dikasih item-item, oh ya bisa karakter. Iya, atau ada karakter item-item pasti. khusus yang bisa melakukan aksi-aksi gemilang. Contoh misalnya, gua nemuin tombak nih, tombak ini bisa gua pakai buat colok teman gua gitu. Cuman sesimpel karakternya deh, bedain aja gitu karakter-karakternya. Apalagi ini kan petualangan gitu. Iya. Kalau petualangan biar lebih immerse gitu. Terus sama terakhir paling kartu maju sama mundurnya kalau kalian lihat ntar ada kali ya di sini itu. Coba kalian tebak deh, belum pernah main mana yang maju mana yang mundur. Pasti bingung karena kurang jelas gitu sama merekanya gitu. Iya, sebenarnya jelas tapi harus dulu lihat. Nggak jelas kalau kata Kalau kata lu gak jelas. Kata gua sih kayak itu kan sesimpel kayak ntar kalian komen aja. Iya. Kalau kata gua itu jelas sih. Kalau kata dia enggak. Tapi pokoknya Enchanted seru sih kalau buat gameplay, apalagi buat di hari raya itu seru banget. Pasti menggelak tawa. Iya. Pasti bikin interaksi yang heboh lah gitu. Pokoknya ikan gue gitu banget lah. Nah, terakhir pemuncak list kita. Mungkin kalau yang udah sering main board game udah tahu juga kali ya. Ini udah umum banget ya. Kayak top 3 party BGG. Yaitu Codenames.
Codenames. Codenames ini udah dicetak di Wah, berbagai banyak negara, berbagai macam Iya, variasi. banyak negara, banyak variasi, kayak Harry Potter, Codename Harry Potter, kayak Marvel, Codename Scooby-Doo, enggak ya? Iya, ada Disney, ada Codename Disney, wah semuanya lah, banyak lah. Ya. Properti apapun ada versi IP Codename-nya. banyak di sini lah gitu. Tinggal nunggu Codename preman pensiun. Codename preman pensiun kayaknya seru ya. Ada Kang Mus. Jadi di Codenames kita itu jadi terbagi ke 2 tim. Yang Berlawanan. berlawanan. Kita sama-sama spy ceritanya. Betul, di timnya terdiri dari kepala agen dan agennya. Permainannya adalah kepala agen tuh tahu kode-kode rahasia. Ntar dikasih kayak kartu gitu yang isinya Koordinat. Ya, koordinat-koordinat si kata yang harus ditebak sama timnya. Cara nebaknya adalah agen cuma boleh ngasih satu kata. Ada kriterianya lah, kriterianya kata-kata yang boleh dan enggak. Nah, mungkin kalau ngedenger gitu juga kayak apaan gitu doang. Saya juga sejujurnya nggak terlalu tertarik buat ngajak orang main ini, tapi kalau udah main, wah seru abis sih. Iya. Nggak tahu kenapa, seru banget. Bahkan Mekaniknya, untuk berempat pun ini lumayan deg-degan ya. ya walaupun cuma berempat juga udah oke banget. Iya. Dua. Nah, terus di game ini tuh tadi sistemnya itu lu maju terus sampai lu salah. Jadi kalau misalnya lu nebak salah, ada 2 kemungkinan. Lu nebak salah aja atau nebak salah mati. Nah, nebak salah mati itu ada satu kartu yang namanya assassin. Kalau tim kita melakukan Nebak kata itu melakukan aksi gemilang seperti nebak kata itu, Langsung. kita langsung mati, timnya kalah. Nah, sama ini kan mainnya tim, jadi bisa membangun hubungan saudara yang jauh. Jadi Iya. temanya salah satunya kita pengen orang Indonesia deket sama saudaranya gitu. Ya, jadi Mereka kita bisa game-game yang bisa bikin deket. Ya, dan atau kita bisa membuat Malah game jauh. ini menjadi jauh karena kita suka kesal sama orang-orang yang aduh ini tuh udah obvious, kenapa sih gak Ya, benar itu. Kayak anjing masa gitu aja nggak tahu sih udah gitu. Biasanya game selanjutnya langsung ganti tim. Ganti tim. Nggak ada. Jadi selain deket jadi jauh juga. Iya antara 2 itu aja ya. Overall gamenya memang seru banget sih. Ini ada alasannya kenapa jadi top board game untuk yang party sih. Banyaknya tema kan berarti penjualannya sukses kan. Iya betul, IP-nya banyak banget. Jadi kalau ada yang bilang jelek ya opini lo salah. Nggak ada sih kayaknya. Kayaknya banyak nggak bercanda. Pokoknya oke banget lah Codename. Ya. Ini wajib beli sih kalau buat yang mau kenalin board game ke keluarganya. Atau lu bingung gitu kayak board game pertama gua apa Betul, ya? betul. Ini bisa salah satu gateway lah istilahnya. Ya, salah satu yang kecil lah kemungkinan salahnya kali ya. Ya, dan ini bisa dimainin dengan seluruh keluarga gitu. Betul. Bahkan nyokap gua aja yang ternyata yang cuman tahu game itu adalah catur, board game itu adalah catur, main ini Gobak sodor nggak tahu gerobak nggak sodor. tahu happy aja gitu mainnya. Jadi ya Codename memang terbaik. Codename seru. Oke, jadi segitu aja list dari kita. Sebenarnya kita ngerti banyak banget dari kalian juga punya list-list khusus Ya. kayak untuk hari raya gitu. Saatnya berkumpul Dan dan nanti positive vibes. ya dan nanti Positive saat covid vibes. Jangan sampai positif covid ya. Iya, makasih udah Nonton. nonton sampai menit sekian. Coba komen Uno dong yang nonton sampai menit. Penasaran ada nggak sih yang nonton sampai habis gitu? Iya, gitu. Uno gitu. Nah, terus ya benar kalau ada yang nonton sampai habis teriak Uno ya. Uno. Nah, nanti kita like. Nah, terus apa ya, kalau mau support kita terus bikin konten-konten kayak gini sebenarnya nggak juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita punya Instagram namanya @kumpulgeeks yang ada di sini. Jangan lupa subscribe juga dan share video kita buat teman-teman kalian kalau misalnya ternyata dia pengen main board game Gateway atau butuh rekomendasinya, mungkin bisa ngasih video ini ke mereka. Dan jangan lupa juga notifikasinya dinyalain supaya bisa dapat update video kita yang paling baru. Gua Dika, Dan gua Jibe, walau kalah tetap enjoy.